semuanya, welcome back to Learning with Fanny YouTube channel. Di video kali ini, saya akan membahas latihan soal materi akuntansi manajemen 2 mengenai absorption and variable costing. Nah, di sebelah kanan udah ada soalnya nih, kita lihat dulu ya. Di sini ada Bali Music Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Desa Gianyar di Pulau Bali, Indonesia. Perusahaan memproduksi alat musik Bali buatan tangan yang disebut gamelan. Gamelan ini dijual dengan harga $850. Data terkait operasional perusahaan tahun 2020 adalah sebagai berikut. Ada data mengenai units in beginning inventory-nya 0, lalu units produce-nya adalah 250, unit sold-nya adalah 225, maka ending inventory-nya adalah 25. Ya, karena kita produksi 250, terjualnya 225. Karena nggak ada beginning, maka endingnya adalah 25. Variable cost per unitnya, di sini ada direct material $100, ada direct labor $320, ada variable manufacturing overhead $40, dan ada variable selling and administrative $20. Untuk fixed cost-nya, di sini kita mempunyai fixed manufacturing overhead $60.000 dan fixed selling and administrative $20.000. Kita diminta yang pertama, hitunglah unit product cost dengan menggunakan absorption costing dan variable costing. Yang kedua, buatlah laporan laba rugi dengan menggunakan absorption costing dan variable costing. Dan yang ketiga, kita diminta membuat rekonsiliasi income. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu menghitung unit product cost dengan menggunakan absorption costing dan variable costing. Oke, kita mulai. Di sini kita akan hitung dengan menggunakan absorption costing terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan absorption costing, maka cara untuk menghitung unit product cost-nya adalah dengan cara menambahkan direct material, lalu direct labor, lalu manufacturing overhead variable, dan juga manufacturing overhead yang fix. Nah, kita coba masukin angkanya untuk direct material. Di sini sudah diketahui per unitnya berapa, maka bisa langsung kita masukkan. Di sini per unitnya adalah 100, maka kita masukkan di sini 100. Untuk direct labor-nya di soal juga dikasih tahu yaitu 320, kita bisa langsung masukkan 320. Manufacturing overhead variable-nya di sini adalah 40. Kita masukkan 40. Untuk manufacturing overhead fix-nya, di sini kita ketahui bahwa fixed manufacturing overhead adalah 60.000. Nah, tapi 60.000 ini adalah total fixed manufacturing overhead yang terjadi di perusahaan tahun 2020. Sementara yang mau kita cari tahu adalah fixed manufacturing overhead per unitnya. Maka dari itu 60.000 ini kita mesti lihat nih. 60.000 ini terjadi karena kita memproduksi barang kan? Nah, berapa barang sih? Berapa banyak barang yang diproduksi di tahun 2020? Kita lihat, unit produce-nya adalah 250. Maka dari itu cara carinya di sini adalah 60.000 dibagi 250. Hasilnya adalah 240. Nah, kalau keempat komponennya sudah kita masukkan, direct material, direct labor, manufacturing overhead variable, dan manufacturing overhead fix, maka ini bisa kita total untuk mendapatkan unit product cost dengan menggunakan absorption costing. Kita tambahkan aja keempatnya sama dengan 700. Maka unit product cost dengan menggunakan absorption costing adalah $700.
Kalau udah, kita akan hitung berapa unit product cost dengan menggunakan variable costing. Kalau kita menggunakan variable costing, maka cara untuk menghitung unit product cost adalah dengan menjumlahkan direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead variable. Ya, jadi kalau absorption ada 4 komponen, kalau yang variabel itu hanya 3 ini aja nih. Oke, maka dari itu ini bisa kita salin karena sama aja. Angkanya bisa kita masukkan 100, direct materialnya, direct labornya 320, dan manufacturing overhead variabelnya adalah 40. Maka dari itu unit product cost dengan menggunakan variable costing adalah 460. Oke. Nah, kalau kita udah menghitung unit product cost, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu membuat laporan laba rugi dengan menggunakan absorption costing dan juga variable costing. Kita buat income statement dengan menggunakan absorption costing dulu ya. Kalau kita mau membuat income statement, maka jangan lupa tuliskan dulu judulnya, yaitu nama PT-nya, Bali Music Company, lalu nama laporannya, jangan lupa diberikan keterangan absorption costing. Lalu kita masukkan periode laporannya, for the year ended Desember 31, 2020. Nah, income statement dimulai dari sales. Kita masukkan sales. Di sini cara mencari angka sales adalah unit yang terjual. Di sini unit sold-nya adalah 225. Maka 225 dikali dengan harga jualnya. Harga jualnya di sini adalah 850. Maka kita hitung 225 dikali 850 sama dengan 191.250. Nah, sales kita kurangi dengan COGS. COGS cara carinya adalah unit yang terjual 225 unit dikali dengan unit product cost dengan menggunakan absorption costing. Karena kita lagi bikin income statementnya absorption, maka kita kali sama unit product cost-nya absorption, 700. 225 dikali 700 sama dengan 157.500. Sales kurang COGS, hasilnya kita namakan gross margin. Sama dengan kita kurangin sales dikurang COGS, hasilnya adalah 33.750. Nah, kalau udah gross margin kita kurangin dengan selling and administrative expense. Maka di sini selling and administrative expense di sini ada dua, ada yang fix dan ada juga yang variabel. Maka kita akan tambahkan keduanya. Untuk yang fix di sini bisa langsung kita masukkan yaitu sebesar 20.000. Untuk yang variabel, di sini diketahui variabel selling and administratifnya per unitnya adalah 20. Maka 20 ini akan kita kali. Tapi dikalinya sama apa? Kalau selling and administratif namanya aja selling, maka akan kita kali dengan unit yang terjual. Di mana di sini unit yang terjualnya adalah 225. Maka 225 dikali dengan 20. Sama dengan 4.500. Kalau udah, ini bisa kita total. Hasilnya adalah 24.500. Maka gross margin dikurangi total selling and administrative expense, kita dapatkan
Namanya adalah Net Operating Income. Sama dengan 9.250. Ini adalah income statement dengan menggunakan absorption costing. Kalau udah, sekarang kita akan membuat income statement tapi menggunakan variable costing. Jangan lupa bikin judulnya lagi ya. Ini saya copy aja. Ini absorptionnya kita ganti jadi variable. Untuk variable costing, formatnya agak sedikit berbeda. Kita mulai dari sales. Untuk sales, angkanya pasti sama dengan yang absorption costing. 225 unit terjual dikali dengan harga jualnya 850 sama dengan 191.250. Nah, kalau yang tadi absorption costing dikurangi sama COGS, kalau yang variable costing, kita akan kurangi dulu dengan variable expense, baru nanti kita kurangi dengan fixed expense. Ya, jadi yang pertama kita kurangi dengan variable expense. Nah, variable expense terdiri dari dua, yaitu variable COGS dan variable selling and administrative. Untuk variable COGS, caranya adalah unit yang terjual, yaitu 225, kita kali dengan unit product cost, tapi menggunakan variable costing. Di sini unit product cost dengan variable costing adalah 460. Maka kita kali dengan 460. 225 dikali 460 hasilnya adalah 103.500. Lalu komponen berikutnya adalah variable selling and administrative expense. Caranya sama kayak yang ada di atas nih. 225 unit yang terjual dikali dengan variable selling and administrative expense per unitnya, yaitu 20. Sama dengan 4.500. Nah, ini kita total. Hasilnya adalah 108.000. Sales dikurangin variable expense, kita namakan contribution margin. Contribution marginnya adalah 83250. Nah, kalau udah, contribution margin akan kita kurangi dengan fixed expense. Nah, fixed expense itu ada dua. Ada fixed manufacturing overhead dan juga ada fixed selling and administrative. Untuk fixed manufacturing overhead, kalau kita menggunakan variable costing, maka seluruhnya akan dibebankan di periode yang bersangkutan. Karena kita sebut sebagai period cost kan? Maka dari itu di sini 60.000-nya langsung aja kita masukin semua. Walaupun yang kita produksi tidak terjual semua, tapi nggak apa-apa. Kita akan bebankan seluruh fixed manufacturing overhead yang terjadi di periode tersebut. Maka kita masukkan di sini 60.000. Lalu ada fixed selling and administrative, ini juga langsung kita masukin aja 20.000. Nah, ini bisa kita total. 60.000 tambah 20.000 sama dengan 80.000. Contribution margin dikurangi total fixed expense, kita namakan net operating income. Maka net operating income dengan menggunakan variable costing adalah 3.250. Nah, udah nih, poin 2 selesai. Kalau udah, untuk memastikan bahwa yang kita kerjakan ini sudah benar, maka kita akan membuat rekonsiliasi income.
Di sini rekonsiliasi income, kita bisa rekonsiliasi dari income absorption ke variabel atau sebaliknya dari variabel ke absorption. Hasilnya akan sama aja. Kita coba dari absorption ke variabel dulu ya. Maka kita akan tuliskan yang pertama, net operating income absorption. Net operating income-nya absorption adalah 9250. Nah, di sini kita mau rekonsiliasi atau melihat perbedaan antara net operating income absorption dengan net operating income variable. Lalu kita masukkan net operating income dengan menggunakan variable costing, yaitu di sini adalah 3250. Nah, kita mau lihat nih perbedaan ini antara net operating income absorption dengan variable itu benar nggak sih terjadi karena ada perbedaan perlakuan fixed manufacturing overhead. Kalau kalian ingat penjelasan saya di video materi, absorption costing memperlakukan fixed manufacturing overhead cost-nya sebagai product cost. Sehingga yang akan dia hitung atau yang akan dia bebankan adalah sebesar yang terjual. Berarti di sini kalau absorption costing yang terjualnya adalah 225 ya. Dia membebankan untuk 225 unit. Sementara itu, kalau variable costing, dia memperlakukan fixed manufacturing overhead cost-nya sebagai period cost, sehingga semuanya dibebankan di periode yang bersangkutan. Yang artinya adalah fixed MOH-nya dibebankan sebesar unit yang diproduksi. Karena di periode tersebut yang diproduksi adalah 250 ini. Berarti dibebankan ya untuk 250 unit. Maka dari itu, kalau kita lihat, absorption membebankan 225 unit. Variabel membebankan 250 unit. Bebannya variabel lebih besar kan? Maka dari itu, kalau kita mau rekonsiliasi dari absorption ke variabel, dari yang bebannya 225 unit ke yang bebannya 250 unit, maka kita mau menambahkan bebannya. Ya kan? Kita mau nambahin beban nih. Dari bebannya 225 jadi 250. Kalau beban bertambah, maka net operating income-nya bertambah atau berkurang? Ayo. Kalau beban bertambah, maka net operating income berkurang. Maka ini kita akan tulis less. Kita kurangin fixed manufacturing overhead sebesar selisih antara 225 dengan 250, yaitu 25, dikali dengan fixed manufacturing overhead per unitnya berapa. Di sini kita lihat MOH fix per unitnya adalah 240 ya. Maka dari itu ini kita kali dengan 240. Hasilnya adalah 6.000. Nah, kita lihat nih. 9250 dikurang 6.000, benar nggak 3250? Kalau benar, berarti hitungan kalian yang di atas-atasnya udah benar juga. Tapi kalau kalian kurangin dan ternyata beda hasilnya, maka ada yang salah nih, harus diperbaiki. Gitu ya. Oke, sekarang saya coba ajarin cara sebaliknya. Kalau dari variabel ke absorption. Sebenarnya caranya sama aja. Net operating income variabelnya kita masukkan 3250. Lalu net operating income absorption-nya kita masukkan di sini adalah 9250. Nah, sama nih. Kalau tadi variabel bebannya adalah 250 ya. Sementara yang absorption bebannya adalah untuk 225 unit. Nah, kalau tadi kita rekon dari absorption ke variabel, sekarang dari variabel ke absorption. Dari yang bebannya adalah 250, kita mau bikin jadi bebannya 225 unit. Berarti kita mau kurangin beban ya. Kalau beban berkurang, maka net operating income-nya bertambah. Maka di sini kita akan masukkan add fixed manufacturing overhead. Jadi kalau yang tadi di atas ini less, kalau yang ini sekarang add. Jadi dikurang, sekarang ditambah. Sama, 25 dikali 240.
sama dengan 6.000. Nah, hasilnya adalah 6.000, 3.250 ditambah 6.000 sama dengan 9.250. Kalau udah sama nih, berarti udah benar. Gitu. Apakah ini sudah pasti kalau dari absorption ke variable itu less, dari variable ke absorption itu add? Enggak. Jadi please dimengerti logika yang tadi saya ajarin ya. Karena ini nggak bisa dihafal nih, ini tergantung soal. Gitu ya. Jadi kalian ngertiin logikanya, bebannya harus ditambah atau dikurang, lalu kalau beban ditambah atau dikurang, efeknya ke net operating income-nya seperti apa. Gitu. Nanti kalau ujian, kalian cukup bikin salah satu aja. Jadi boleh dari absorption ke variable atau dari variable ke absorption. Gak usah bikin dua-duanya. Oke, pembahasan latihan soal akuntansi manajemen 2 materi absorption and variable costing sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you.